Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi pokok kita, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs, berprasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis yang terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang keempat, membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Dan yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Materi yang akan kita pelajari yaitu pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, yang kedua berprasangka baik atau husnudzon, dan yang ketiga persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang membinasakan dirinya, orang lain maupun lingkungan. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang kemudian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan, tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelaslah bahwa pengendalian diri ini sangat diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berprasangka baik atau husnudzon. Husnudzon adalah sifat di mana orang lain dipandang sebagai sesuatu yang baik dan harus diperlakukan dengan baik, kecuali jika diketahui orang tersebut harus diwaspadai dan diperingati. Kata husnudzon sendiri berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan dzon yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik adalah positive thinking dalam terminologi Islam diketahui dengan istilah husnudzon. Dalam ilmu akhlak, husnudzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada orang lain.
Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Dan sebaiknya prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Mengapa? Karena husnudzon dapat memberikan dampak positif, sedangkan suudzon memberikan dampak negatif. Yang ketiga, yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan kekeluargaan dalam Islam adalah persaudaraan yang dikaitkan oleh tali akidah atau sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Adapun ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, berprasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, dan Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 yaitu menegaskan pada dua hal pokok yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan yang kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin, sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum pembelajaran kali ini ditutup, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.